Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajria Sari Sakaria, Sarjana Kelautan Master Sains. Berstatus sebagai salah satu dosen prodi Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekologi Laut. Pada mata kuliah Ekologi Laut ini merupakan mata kuliah wajib prodi yang terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang berada pada semester genap. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami pengetahuan ekosistem di lingkungan laut yang akan digunakan pada mata kuliah lanjutan. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengetahui ekosistem khas di perairan laut secara umum seperti ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, dan ekosistem mangrove, serta biota-biota penghuni habitat dari ekosistem tersebut. Adapun interaksi antar organisme yang ada di dalamnya dan interaksi dengan lingkungan yang membentuk sistem ekologi khas perairan laut. Salah satu kewajiban sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya bidang pengajaran, di mana pada bidang ini sistem pembelajaran mengacu pada DAA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa yang dimaksud dengan DAA? Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan menurunkan 3 capaian mata kuliah, kemudian capaian mata kuliah menurunkan 5 sub capaian mata kuliah. Dari sub capaian mata kuliah kemudian dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan, yang dimana sikap yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Keterampilan khusus menguasai analisis yang cermat terhadap kontribusi teori maupun konsep pengembangan ilmu kelautan yang dapat diaplikasikan pada institusi pemerintah baik secara spesifik maupun luas. Pengetahuan yang pertama, memiliki pengetahuan penyelenggaraan pembelajaran ilmu-ilmu kelautan dengan penguasaan iptek. Yang kedua, menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis, menjelaskan, dan mendiskusikan tentang ilmu kelautan nasional secara komprehensif dan sistematik. Yang kedua, menguasai dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperlihatkan melalui kemampuan untuk menganalisis, menjelaskan, dan mendiskusikan tentang ilmu kelautan nasional secara komprehensif dan sistematik. Yang terakhir, memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli kelautan yang humanis dan bernilai Islami. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada
mata kuliah ini yaitu yang pertama, memahami fungsi dari setiap ekosistem laut. Yang kedua, menganalisis perbedaan setiap ekosistem laut. Dan yang ketiga, menerapkan metode ilmiah dan pengambilan data setiap ekosistem. Adapun bahan kajian pada mata kuliah ini, yang pertama, daerah penyebaran dan distribusi mangrove. Yang kedua, faktor-faktor lingkungan untuk pertumbuhan mangrove. Yang ketiga, zona biogeografik utama laut. Yang keempat, mengenal ekosistem terumbu karang. Yang kelima, faktor-faktor yang berperan dalam ekosistem terumbu karang. Yang keenam, pertumbuhan dan kendala pertumbuhan terumbu karang. Yang ketujuh, interaksi yang terjadi dalam ekosistem terumbu karang. Yang kedelapan, fungsi dan peranan terumbu karang. Yang kesembilan, definisi dan klasifikasi padang lamun. 10. Pertumbuhan, produktivitas, dan biomasa fungsi dan peranan padang lamun. Yang ke-11, asosiasi dan interaksi di ekosistem padang lamun. Dan yang terakhir, metode pengamatan dan pengolahan data ekosistem padang lamun. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas saya, menggunakan berbagai literatur seperti yang dapat Anda lihat sebagai berikut. Sebagai referensi penunjang dapat berupa artikel, majalah yang berhubungan dengan ilmu kelautan terkait dengan materi-materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi terjadi antara mahasiswa dan dosen untuk mencapai pembelajaran. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu sistem SLC atau Student Learning Center. Sistem SLC atau Student Learning Center merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sistem SLC terdiri dari yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua, diskusi atau small group discussion. Metode diskusi ini merupakan metode pembelajaran yang melibatkan antar kelompok mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik tertentu. Yang ketiga, self-directed learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada siswa seperti tugas membaca dan membuat ringkasan materi. Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS, di mana LMS ini mahasiswa akan mengisi absen, mengunduh materi kuliah, dan sebagainya. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek assessment. Aspek asesmen ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Adapun indikator penilaian, yang pertama kehadiran 10%, yang kedua tugas 10%, yang ketiga kuis 10%, yang keempat keaktifan diskusi forum 10%, yang kelima ujian tengah semester 30%, dan yang keenam ujian akhir semester 30%. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari aspek delivery, aspek interaction, dan aspek assessment atau sering disingkat DAA. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum saya mau tanyakan apakah adik-adik semua sudah mengisi absen di LMS? Sudah. Materinya sudah di-download? Sudah. Oke. Jadi materinya sudah di-download ya. Berarti saya menyimpulkan semua materi pada hari ini kalian sudah membacanya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini yang berjudul Ekosistem Terumbu Karang, saya mau merefleksi perkuliahan kita pekan lalu. Ada yang tahu, masih ingat? Ada yang masih ingat pelajaran kita pekan lalu? Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pekan lalu kita membahas tentang ekosistem mangrove. Nah, ekosistem mangrove merupakan sebuah tumbuhan atau semacam pemecah abrasi yang ada di pesisir pantai. Nah, kemudian mangrove ini berfungsi sebagai pemecah abrasi, menahan badai atau menyaring pencemar kasar seperti sampah. Baik, ada yang ditambahkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan yaitu ada 4 jenis-jenis mangrove yang tumbuh di Indonesia. Yang pertama itu ada Chrysophora, yang kedua ada Avicennia, Bourbera, dan Soneratra. Baik, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk temannya. Baik, pekan lalu kita membahas tentang ekosistem mangrove. Pekan ini kita membahas tentang ekosistem terumbu karang. Saya mau tanya, apakah dari adik-adik sekalian ada yang pernah ke laut? Pernah lihat snorkeling? Pernah snorkeling? Pernah. Siapa yang pernah snorkeling? Saya pas di Bali. Oh, di Bali. Berarti sudah pernah melihat biota-biota di bawah laut. Pernah lihat kayak begini? Jadi ini namanya ekosistem terumbu karang. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem terumbu karang? Ya, silahkan. Baik, langsung saja. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal biota dan tumbuhan laut yang banyak, diantaranya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan buat temannya. Baik, ekosistem terumbu karang adalah semua biota yang hidup di permukaan dasar perairan maupun sesil atau motil. Sesil itu tidak bergerak, sedangkan motil itu yang bergerak. Nah, ekosistem terumbu karang ini semacam rumahnya biota-biota yang ada di laut. Misalnya ada ikan karang yang ekonomis tinggi itu hidup di ekosistem terumbu karang. Kemudian ada biota-biota, misalnya penyu juga ada, kepiting ada, lobster ada, itu semua tinggal di ekosistem terumbu karang. Jadi ini yang maksud motil yang bergerak itu contohnya ikan, dia bergerak. Kenapa dibilangkan bergerak? Karena dia berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Misalnya penyu juga dia bergerak. Nah, yang tidak bergerak ini atau sesil itu karang itu sendiri. Ya, saya mau tanya kepada adik-adik, dari gambar yang adik-adik lihat ini, apakah adik-adik mengetahui itu karang, hewan atau tumbuhan? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Kalau untuk karang itu adalah hewan. Kemudian karang memiliki tentakel juga di dalamnya atau semacam polit. Ya. Kemudian terumbu karang adalah salah satu organisme atau tumbuhan yang hidup di karang atau menempel. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi karang itu kalau kita lihat secara sekilas itu kita pasti berpikir itu adalah tumbuhan karena mirip dengan tumbuhan, ada bentuknya kayak kipas, ada bentuknya kayak daun, itu semua karang.
Nah, karang itu sendiri adalah hewan. Kenapa dikatakan hewan? Karena karang itu memiliki mulut, memiliki tentakel dan sebagainya. Dia memiliki tentakel, fungsinya. Karang kan ini dia bersifatnya sesil, tetap tidak bergerak. Jadi dia mengambil makanan melalui tentakelnya. Jadi dia keluarkan tentakelnya, kemudian dia ambil makanan, kemudian dimasukkan ke dalam mulut. Itu hewan karang. Nah, karang itu dia tumbuh dibantu oleh alga, namanya Zooxanthella. Jadi itu yang membuatnya dia berwarna. Jadi kalau karang ada, teman-teman ada yang pernah snorkeling, pernah melihat karang itu yang warna putih. Jadi itu kalau karang yang warna putih itu dia sudah tidak ada Zooxanthellanya lagi. Dia sudah termasuk itu bleaching dan hampir mati. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami tentang ekosistem terumbu karang? Oke, kita lanjut. Ini hewan karang yang saya bilang tadi. Karang itu adalah hewan. Kenapa bisa dikatakan hewan? Karena karang itu memiliki, ada mulutnya. Ini polip karang sebelum dia menjadi karang. Jadi ini tentakelnya ini tentakelnya. Dia kan hewan yang bersifat tetap atau sesil. Jadi ini tentakelnya dia ambil di sekitarnya plankton, kemudian dia makan. Itu cara makannya cara makannya karang. Kemudian dia ini sudah dari polip dia berubah menjadi karang. Kemudian dia bergabung di sini di terumbu karang. Jadi karang ini bisa membentuk terumbu. Jadi yang adik-adik pernah lihat itu yang di laut itu, yang batu-batu itu yang banyak sekali dan berwarna-warni, itu semua adalah kumpulan-kumpulan karang yang membentuk terumbu. Jadi sudah bisa dipahami karang itu hewan ya, bukan tumbuhan. Jadi kalau di luar-luar ada yang biasa sebut itu karang itu adalah tumbuhan, adik-adik bisa meluruskan setelah mempelajari ini. Kemudian distribusi terumbu karang. Ada karang kres. Itu karang kres itu dia berada di kurang lebih 10 meter yang di karang tepi tadi. Kemudian ada di dalamnya, di slope istilahnya, dalam. Dia juga bisa. Kemudian ada bahkan sampai 100 meter, tapi itu karang-karang tertentu. Kenapa karang hanya bisa banyak hidup di perairan bagian kres atau perairan dangkal? Karena kan karang itu mendapatkan warna dari Zooxanthella. Zooxanthella itu alga. Alga itu dia bertahan hidup, dia membutuhkan cahaya matahari. Makanya karang itu banyak di kisaran 10 meter. Semakin dalam karangnya semakin berkurang. Karena itu tadi cahaya mataharinya sudah tidak tembus ke dalam sampai bahkan kalau lebih dari 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter itu karangnya sudah tidak ada. Karena cahaya mataharinya sudah tidak bisa tembus ke dalam perairan. Nah, kenapa juga itu karang hidup di laut tapi lautnya yang bersih, tidak bersedimentasi? Karena itu tadi, karena kalau banyak sedimentasinya maka cahaya matahari tidak tembus ke dalam masuk. Jadi penghalang istilahnya itu sedimentasinya. Makanya karangnya itu tidak bisa tumbuh. Makanya di sini di Palopo, ini kan Palopo Teluk, sedimentasinya tinggi. Jadi kalau kita mau temukan karang kita harus keluar pakai perahu, cari yang jernihnya, baru ada karang. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Jadi paham semua ya. Jadi karang itu terbagi dua, ada karang keras sama ada karang lunak. Sekilas kita tidak bisa membedakan apakah ini karang keras dan ini karang lunak. Kalau dilihat sekilas itu semua karang keras. Tidak bisa dibedakan ini karang lunak, ini karang keras. Kalau dilihat sekilas, kecuali kalau kita menyelam, kalau sentuh-sentuh itu baru bisa dipastikan ini keras atau ini lunak. Jadi karang keras itu dia karang hermatifik bersimbiosis dengan alga yang menghasilkan struktur terumbu
karang berkalsium atau CaCO3. Jadi ini yang bersium basisnya tadi adalah Zooxanthella, yang itu alganya yang bikin karang itu berwarna dan menjadi hidup. Kemudian soft coral itu karang lunak. Ya, karang lunak ini seperti sea fingers dan sea webs, tidak membentuk terumbu karang yang penuh dengan mineral dan kalsium. Jadi perbedaan antara karang lunak dan karang keras, kalau karang keras itu dia membentuk terumbu, sedangkan karang lunak itu dia tidak membentuk terumbu. Jadi bisa dipahami adik-adik sampai sini? Bisa. Nah, tipe karang, tipe terumbu karang. Ini adalah beberapa contoh tipe-tipe terumbu karang. Ada yang berbentuk lembaran atau folios, ada yang berbentuk masif atau kayak sekilas dilihat itu padat keras kayak batu, itu namanya berbentuk masif. Kemudian ada bentuk jamur. Nah, dia itu hidup sendiri-sendiri, dia itu tidak membentuk terumbu. Kemudian ada yang bercabang, dia bercabang kayak cabang-cabang ranting pohon. Itu kemudian dia ada yang membentuk meja yang tabulet yang lebar, itu dia juga tipe-tipe terumbu karang, dan kerak atau merayap kayak seperti contohnya. Jadi ini adalah tipe-tipe dari karang itu sendiri. Jadi banyak tipenya karang, bukan cuma satu, ada kayak bentuk meja, ada lembaran, ada bercabang, ada kayak batu, ada dan ada yang kayak kerak-kerak. Jadi itu semua karang keras. Nah, ini adalah ancaman terhadap terumbu karang. Ada beberapa ancaman terumbu karang. Di Indonesia ini, khususnya di pulau-pulau yang jauh dari daratan, itu kebanyakan menambang karang. Karena menambang karang, ya karang keras tadi itu, misalnya contoh yang kayak begini, itu karang batu, itu karang teksturnya keras sekali. Jadi kenapa banyak orang yang menambang karang? Karena apalagi kalau di pulau-pulau yang terpencil, yang jauh dari daratan, kalau mau membangun rumah misalnya, dia gunakan untuk bahan pondasi. Kemudian pembuangan limbah panas, ini juga salah satu penyebab punahnya atau kerusakannya terumbu karang, itu dari limbah. Jadi Pantai Losari itu yang dekat-dekat, yang di Makassar, Pantai Losari, pernah ke sana? Pernah. Kalau kita lihat itu keruh sekali yang di pinggir-pinggirnya itu, dan banyak dikelilingi hotel, rumah sakit. Itu salah satu penyebabnya. Kemudian sedimentasi yang tinggi. Sedimentasi yang tinggi, saya beri contoh di sini di Malili, ada PT Vale yang di Malili, Sorowako, dia itu pertambangan di situ. Di situ sedimentasinya tinggi karena kalau dia keruh, cari nikel kan yang di gunung, maka dia otomatis itu sedimentasinya turun ke laut dan dibawa oleh kalau hujan misalnya dan sebagainya. Pengurukan juga yang biasa dijadikan sebagai reklamasi pantai, itu juga salah satu penyebabnya. Pariwisata juga, pariwisata kalau membangun banyak, ada hotel mau bangun, ada cottage yang mau bangun di situ juga karena sedimentasinya tinggi. Kemudian limbah organik atau eutrofikasi. Ini juga karena dia menutup akses cahaya matahari masuk ke dalam laut kalau terlalu banyak di permukaan perairan. Penangkapan ikan, global warming, dan sebagainya. Kemudian manfaat terumbu karang. Yang pertama, pelindungan pantai, melindungi dari abrasi, melindungi dari abrasi ini, pelindungan pantai. Kemudian tempat tinggal, mencari makan dan berlindung biota laut kayak kepiting, udang, ikan, di situ semua tempatnya mencari makan untuk bertahan hidup. Kemudian sumber mata pencarian nelayan. Kenapa harus dilindungi itu ekosistem terumbu karang? Karena nelayan mencari ikan nilai ekonomis tinggi ada semua di situ, kayak kerapu, kakap dan sebagainya, itu ada semua di ekosistem terumbu karang. Makanya kita harus menjaga ekosistem terumbu karang itu. Kalau rusak terumbu karangnya, kasihan ini yang di nelayan-nelayan yang di situ, dia mencari mata pencarian harus jauh lagi untuk berlayar. Kemudian dia juga bisa jadi sumber obat-obatan. Ini manfaat terumbu karang, sumber obat-obatan. Yang soft coral tadi itu, apalagi spong, itu spong bisa dijadikan obat-obatan.
Kemudian wisata bahari dan penelitian. Jadi kalau semakin bagus terumbu karangnya, banyak pasti wisatawan yang datang di situ untuk berkunjung. Kemudian bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Bisa dipahami? Bisa. Nah, faktor pembatas terumbu karang. Ini adalah faktor pembatas terumbu karang, itu suhu air lebih dari 18 derajat Celcius. Di atas 30 derajat Celcius itu sudah diambang batasnya karang, dia itu sudah tidak bisa mentoleransi lagi. Jadi karangnya di atas 30 derajat Celcius itu karangnya sudah tidak mentoleransi dan bisa-bisa mengakibatkan karang itu akan mati. Kemudian cahaya matahari dia sangat membutuhkan. Kemudian kedalamannya juga, kemudian salinitasnya juga, kadar garamnya di laut itu tidak bisa terlalu tinggi. Ini 30 sampai 36 ppm. Kemudian perairan cerah, jadi dia sangat membutuhkan yang cerah karena itu tadi cahaya mataharinya supaya gampang untuk masuk memberikan nutrisi. Kemudian gelombang yang besar, kemudian kurang atau tidaknya sedimentasi. Jadi ini faktor-faktor pembatas terumbu karang, ada suhu, ada salinitas, ada kecerahan, kemudian ada perairan, kemudian ada sedimentasinya itu kurang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, sampai sini materi kita pada hari ini yang mengenai tentang ekosistem terumbu karang. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari saya mengenai karang keras atau hematitik. Iya. Baik, perbedaan antara apa sih perbedaan antara karang hematitik atau dengan ahematitik? Perbedaan dari karang hematitik atau ahematitik, perbedaannya sekian. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karang keras itu kan ada dua jenis, ada hermatifik dan ada ahermatifik. Sedangkan karang hermatifik itu dia bersimbiosis atau membentuk terumbu yang seperti saya jelaskan tadi. Misalnya yang karang yang bercabang itu yang melebar sekali itu dia membentuk terumbu, berarti dia masuk di hermatifik. Sedangkan karang ahermatifik itu karang yang tidak membentuk terumbu. Contohnya ini, contohnya adalah kayak begini, kayak jamur atau fumia. Dia itu tidak membentuk terumbu, dia itu hidup di sendiri-sendiri, makanya dikatakan karang ahermatifik. Bagaimana? Bisa dipahami? Ada lagi yang lain? Jadi materi ekosistem terumbu karang ini semua sudah dipahami. Sudah dipahami ya? Kalau begitu saya ingin Ibu ingin memberikan tugas untuk pekan depan. Jadi tugasnya itu Ibu akan membagi per kelompok 3 atau 4 kelompok, kemudian akan dipresentasikan minggu depan. Tugasnya itu adalah mencari artikel atau studi kasus tentang kerusakan ekosistem terumbu karang. Jadi kita cari itu studi kasus tentang ekosistem terumbu karang per kelompok. Jangan ada sama ya, yang beda-beda, kalau bisa beda-beda lokasi supaya kita bisa membahasnya pekan depan. Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk kesimpulan pada materi hari ini tentang ekosistem terumbu karang itu kalian sudah mampu mengetahuinya, apa itu terumbu karang, apa itu manfaatnya, apa itu biota-biota yang hidup di ekosistem terumbu karang itu. Jadi saya harap kalian sudah mampu mengetahui mengenai tentang ekosistem terumbu karang. Jadi kalau ada di luar bertanya apa itu karang, apa itu ekosistem terumbu karang, saya harap kalian bisa menjawab dan menjelaskannya sedetail-detail mungkin. Baik, sekian atas pertemuan pada hari ini mengenai tentang ekosistem terumbu karang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.